warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Aulia Yasmin dari kelas 4D dengan NIM akhir 085. Hari ini saya akan melakukan tugas akhir mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Maulidah. Hari ini saya akan mengobservasi atau mewawancarai dua siswi tingkat SMP. Boleh perkenalan diri dahulu, namanya siapa, dipanggilnya apa, kelas berapa, dan dari sekolah mana? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Maulidah Kamilatul Zahra, sering dipanggil Syifa. Saya kelas 9 dari Madrasah Sanawiyah Avicenna. Oke, halo Syifa. Halo semua, nama saya Zulfarida Aliana Madani. Saya biasa dipanggil Zulfarida. Sekarang saya duduk di bangku kelas 7 SMP dan sekolah saya di MTS Avicenna. Oke, jadi dua-duanya berasal, Syifa dan Zulfa berasal dari MTS Avicenna ya? Oke Syifa dan Zulfa, hari ini aku bakal menanyakan 39 pertanyaan, yaitu terkait dengan sikap atau gaya belajar dari peserta didik. Nah, masing-masing pertanyaannya itu sebenarnya ada 13, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan juga kinestetik. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum atau udah familiar belum dengan kata-kata gaya belajar visual, auditori, dan juga kinestetik? Belum. Baik, biar aku jelasin ya. Kalau visual itu artinya gaya belajar kita adalah dominan kita melihat atau membayangkan sebuah visual, kayak kita melihat desain atau presentasi, kita bakal lebih mudah belajar. Kemudian untuk auditori itu sambil mendengar, seperti kita mendengarkan ceramah guru atau kita mendengarkan audio rekaman dari materi pembelajaran. Terus yang ketiga adalah kinestetik, yang mana ketika kita belajar kita harus sambil bergerak atau melakukan sesuatu. Seperti contoh ketika kita sedang melakukan hafalan, kita bisa mudah menghafal ketika kita sambil berjalan-jalan. Berarti kita tipe belajarnya atau tipologi belajarnya adalah kinestetik. Nah, masing-masing gaya belajar tersebut itu ada 13 pertanyaan. Nanti akan aku tanyakan satu-satu dan harus jawab juga satu-satu secara jujur ya, jangan ada yang dibuat-buat karena ini nggak ada jawaban yang salah, nggak ada jawaban yang benar. Pokoknya jawab aja semampunya. Kalau misalnya nggak tahu jawabannya apa, nggak apa-apa. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama ya. Apakah kalian membuat catatan pelajaran dengan rapi dan teratur? Boleh dari Zulfa dulu? Iya. Iya aja apa ada lanjutannya? Kalau dari skala misalnya sangat sesuai, cukup sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai, itu ada di mana nih posisinya? Sangat sesuai. Berarti kamu tipe orang yang kalau ada materi langsung dicatat rapi gitu ya? Oke, kalau Syifa sendiri Sesuai aja. Berarti di bawah sangat sesuai ya, di bawah Syifa. Kenapa tuh? Lebih sering diingat sih, bukan dicatat. Lebih sering diingat daripada dicatat. Oke, make sense sih. Majuan lagi juga. Oke, yang kedua, sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu saya telah merencanakannya dengan matang. Nah, dari Syifa sekarang. Jadi sebelum melakukan kegiatan udah direncanain nih matang-matang. Ya, sangat sesuai. Sangat sesuai. Oke, dari Zulfa, contohnya sesuai aja. Berarti sebelum melakukan kegiatan direncanain dulu tapi kan. Oke, selanjutnya saya tidak pernah salah dalam membawa buku pelajaran ke sekolah. Dari Zulfa dulu. Tidak sesuai. Apa pernah ada cerita waktu itu lupa atau salah bawa buku atau bahkan salah hari? Pernah salah bawa buku karena sampul bukunya sama. Oh gitu, oke. Kalau Syifa? Gak pernah. Soalnya bawa buku semua. Oh, di SMP semuanya dibawa bukunya. Berarti
setiap buku pelajaran, saya tidak pernah salah dalam membawa buku pelajaran ke sekolah, itu sangat sesuai ya. Sangat sesuai, tidak sesuai. Oke. Yang keempat, saya tidak akan berangkat sekolah jika pakaian seragam saya tidak rapi dan tidak lengkap. Oke, boleh dijawab dengan jujur. Dari Siva dulu. Sangat sesuai. Bakal saya gosok dulu. Kalau dari Julpa sendiri? Sangat sesuai kadang. Nah, berarti kalau kadang sesuai, boleh lah. Atau kan ada sangat sesuai, cukup sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai nih. Mungkin ada di mana kalau Julpa? Cukup sesuai. Oke. Karena terkadang ada ya dimana kita lupa bawa seragam atau atribut. Yang kelima, setiap buku pelajaran dapat saya baca dengan ejaan yang baik. Sangat sesuai. Oke, itu pasti. Belajar dengan metode ceramah sulit saya mengerti. Jadi kalau metode ceramah tuh kayak gurunya yang ngejelasin di depan, muridnya full dengerin. Sangat tidak sesuai. Berarti kamu bosan ya kalau misalkan gurunya belajar. Ya. Belajar dengan metode ceramah sulit saya mengerti. Kamu sangat tidak sesuai karena kamu mengerti. Kalau sih Pak? Cukup sesuai. Kenapa tuh? Karena suka ngantuk sih. Ya sih, benar. Oke, kalau Julpa sangat tidak sesuai. Kalau Sipa cukup sesuai. Nah, yang ketujuh, walaupun teman satu kelas ribut, saya tetap dapat konsentrasi saat belajar. Sesuai. Oke, bagus. Saya sering lupa ketika guru menyuruh atau memberikan tugas kepada saya tanpa sebuah catatan. Sangat tidak sesuai. Cukup sesuai. Sangat tidak sesuai. Kenapa? Karena gampang ingat. Oke, boleh. Seribut apapun orang berbicara, saya tetap fokus saat membaca buku. Sangat tidak sesuai. Sangat sesuai. Oke. Saat belajar kelompok, saya lebih suka membaca buku pelajaran sendiri daripada dibacakan oleh kawan. Sangat sesuai. Berarti lebih suka baca sendiri ya? Kalau Sipa? Sangat sesuai. Saya akan bertanya ulang pada guru saat mengerjakan tugas yang kurang saya pahami perintahnya. Sangat sesuai. Menonton pameran seni rupa atau berkunjung ke galeri kerajinan tangan lebih saya sukai daripada menonton konser musik. Cukup sesuai. Nah, tapi mungkin kalian belum pernah melakukan keduanya. Kalian kan apakah sudah pernah menonton konser musik atau sudah pernah berkunjung ke galeri tangan atau seni rupa? Semuanya atau salah satunya aja gitu? Kalau study tour pernah seni-seni. Oh, kalau kesini yang pernah. Rasanya apa? Rasanya seneng atau kayak malah bosen? Biasa aja. Oke, berarti tadi apa? Cukup sesuai. Sipa? Cukup sesuai. Oke, pertanyaan yang di visual sudah selesai. Nanti hasilnya harus diakumulasi dulu biar tahu kalian tipologi belajarnya itu termasuknya yang mana. Karena kita akan berlanjut ke pertanyaan tipologi belajar auditori. Saat mengerjakan PR atau tugas lain, saya sering berbicara atau ngomong sendiri. Sangat sesuai. Oke. Lanjut ya. Saya tidak dapat fokus belajar ketika ada keributan di sekitar saya. Cukup sesuai. Oke. Ruangan yang sepi dan tenang membuat saya lebih konsentrasi saat belajar. Sangat sesuai. Saat ulangan, saya terbiasa komat kamit membaca soal meski tidak bersuara.
Sangat sesuai. Soalnya biar lebih teliti gitu. Sesuai dan Sakti. Julfa sesuai, Siva sangat sesuai. Baik. Saat menghafal pelajaran, saya membacanya dengan keras atau volume tinggi. Tidak sesuai. Sesuai. Siva tidak sesuai. Oke. Lanjut. Menulis sebuah karangan adalah hal yang tidak saya sukai. Sangat Tidak sesuai. Berarti kalian suka ya? Suka banget. Oke. Saya senang menceritakan pengalaman menarik dengan seru kepada orang lain. Sangat sesuai. Sangat sesuai. Baik. Oke, selanjutnya adalah diskusi kelompok merupakan metode belajar yang saya sukai dan mudah untuk mengingat pelajarannya. Jadi cukup sesuai. Baik, oke. Saya jarang memperhatikan gambar-gambar yang saya jumpai di perjalanan. Sangat Cukup. sesuai. Jadi saya jarang memperhatikan gambar-gambar. Kalau kalian suka berarti jawabannya ini tidak sesuai. Nah, kalian tipenya yang suka lihat gambar kalau misalnya di jalan nih, ngeliat desain atau poster. Kalian tipe yang suka ngamatin atau enggak? Ngamatin. Tergantung posternya menarik apa. Berarti diperhatiin. Iya. Ya, berarti dilihat. Oke, berarti tidak sesuai ya ini. Karena cenderungnya dilihat. Oke, selanjutnya saya terbiasa menyapa lebih dahulu orang-orang yang baru saya kenal. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Kalau baru kenal tidak sesuai. Kalau udah kenal sesuai. Tapi ini pertanyaannya baru saya kenal berarti tidak sesuai. Mencatat adalah pekerjaan yang paling tidak saya sukai dalam belajar. Sangat tidak sesuai. Oke. Membaca komik adalah hal yang tidak menarik bagi saya. Cukup sesuai. Sangat tidak sesuai. Kenapa? Karena suka baca komik. Ini cukup. Karena tidak suka. Jarang Kurang ya. suka. Kurang suka. Oke. Stand up comedy merupakan hiburan yang saya sukai. Sesuai. Cukup sesuai. Oke, pertanyaan auditori sudah selesai. Selanjutnya adalah pertanyaan kinestetik. 1. Ketika berbicara dengan teman, saya seringkali menepuk atau menyentuhnya agar lebih diperhatikan. Sesuai. Oke. Saat belajar di kelas, saya sering menggerakkan kaki, tangan, atau anggota tubuh lainnya. Sangat sesuai. Contohnya apa? Kaki digini-gini. Jadi sih goyang-goyangin. Goyang-goyangin. Itu kenapa tuh? Kok bisa kayak gitu? Nah, kalau enggak kayak Hampa. Kalau kayak hampa. Apakah dengan menggoyang-goyangkan kaki itu membuat pikiran kita jadi makin encer? Atau sama aja sebenarnya? Lumayan. Tapi jadinya kita nggak Nggak worry, nggak bosan. iya gitu loh. Oke. Saya memiliki tubuh lebih besar dari teman-teman seusia saya. Sangat tidak sesuai. Sangat tidak sesuai. Oke, karena saya juga relate ya. Saya lebih suka belajar dengan praktik langsung daripada teori. Sangat sesuai. Contohnya apa? Olahraga. Berarti kalau misalnya gurunya ngejelasin tentang gaya renang, lebih baik dipraktikin langsung ya? Ya. Oke. Saat menghafal pelajaran, saya sering berjalan mondar-mandir. Ketika misalnya lagi ngafalin surat atau lagi ngafalin materi apa gitu, itu mondar-mandir ngafalinnya kayak perkalian ngafalin mondar-mandir gimana? Sangat sesuai. Sesuai aja. Oke, emang biasanya cara ngafalinnya gimana tuh? Nggak mundar-mandir sih, paling ngegerakin badan gini doang. Oh, ngegerakin badan, tapi nggak mondar-mandir. Tapi ngegerakin badan ya. Oke. Selanjutnya, saya selalu menunjuk bagian buku yang sedang saya baca. Kadang-kadang Tidak sesuai. sedikit sesuai.
Berarti ya udah baca-baca aja ya, nggak harus ditunjuk gitu. Berarti cukup sesuai atau apa? Tidak sesuai? Mungkin Tidak. kalau misalnya suasananya lagi ramai, Ya, baru ditunjuk. tapi nggak selalu ya. Berarti mungkin cukup sesuai. Kalau Julpa nggak sesuai. Soalnya kalau baca ya udah baca aja tanpa harus ditunjuk. Tahu bacanya itu udah sampai berapa paragraf gitu. Oke. Selanjutnya saat belajar di kelas saya suka berpindah-pindah tempat. Jadi kayak suka di tempat duduk si ini, ntar loncat ke tempat duduk si ini gitu. Berpindah-pindah. Tidak sesuai. Berarti stay aja gitu ya di tempat. Oke. Selanjutnya, saya sangat suka ketika guru mengajak belajar dan melakukan permainan di luar kelas. Sesuai. Cukup sesuai. Tapi penasaran juga nih, kalau di sekolah kalian ini rata-rata gurunya ngajakin aktivitas keluar kelas gak sih? Atau malah di dalam kelas semua? Di dalam kelas. Seringnya di dalam kelas. Tapi kalau mata pelajaran olahraga Di luar. di luar terus. Oke. Tapi kalau untuk mata pelajaran yang lain selalu di dalam ya? Kadang dibawa ke web. Oh, oke. Kalau tik kan tapi harusnya emang di situ. Kalau misalkan kayak mata pelajaran yang lain kayak misalnya IPA, kalian ada kan pelajaran IPA? Ada. Kan situ pasti kan ada. penelitian daun. Iya, itu ada. Nah, itu menurut kalian lebih enak di dalam apa di luar? Di luar. Di luar ya. Kalau Julpa nggak terlalu. Nggak terlalu. Berarti kalau kan tadi kan pertanyaannya, saya sangat suka ketika guru mengajak belajar dan melakukan permainan di luar kelas. Itu masuknya ke kategori apa? Cukup sesuai. Cukup sesuai. Berarti sama ya. Oke, selanjutnya olahraga adalah pelajaran yang paling saya sukai dari pelajaran lainnya. Cukup sesuai. Cukup sesuai. Kalian suka tapi nggak begitu paling atas ya. Kalau boleh tahu apa pelajaran yang paling disukai? BTK. BTK itu apa? Boleh dijelasin di kamera? Baca tulis Al-Quran. Oh ya, keren. Kalau si Pak? Vicky. Wow, keren ya, sangat Islam. Selanjutnya, tulis tangan saya tidak sebagus tulisan teman-teman yang lain. Sangat tidak sesuai. Oh, oke, boleh. Kalau misalnya nanti di akhir video ini aku tunjukin tulisan kalian untuk proofing katanya tulisan kalian bagus, boleh? Boleh. Oke. Berarti tulisan tangan kalian bagus ya. Saya merasa bosan jika tidak melakukan aktivitas fisik. Iya. Apa nih? Lari. Sangat sesuai. Tapi harus jawabnya dengan kenyataan ya, maksudnya jangan karena pikiran. Oke, apa? Lari. Kalau Julpa lari. Tapi nyatanya apa? Nyatanya selama ini apakah kamu lakukan lari kalau misalkan melakukan aktivitas fisik, atau aktivitas fisik tuh nggak harus olahraga, apa aja misalnya nari. Oh, nari, bukan lari. Aku lari, nari. Oke, bagus. Kalau bantu-bantu rumah itu juga termasuk aktivitas fisik. Sering. Apa yang paling sering dilakukan di rumah? Nyapu, terus nyapu air tau gak? Terus apa lagi? Kan biasanya kan Mungkin mencuci banyak. piring. Iya, Bebersih kamar. iya benar. Cuci baju. Nah, itu juga termasuk aktivitas fisik. Nah, kalau misalnya kalian nggak ngelakuin itu, kalian ngerasa bosen nggak? Iya. Kayak bosan. cuman rebahan doang, nggak ngapa-ngapain, main HP juga bosen. Iya, bosen. Lumayan. Oke, berarti gimana nih skalanya? Kan ada sangat Sesuai. Ya, berarti kalau bosen Cukup sesuai. Bermain sepak bola, badminton, dan volley lebih menyenangkan daripada bermain game online. Ya, betul. Apa Sangat nih? sesuai. Atau kita gak harus berpatok dengan sepak bola, badminton, dan volley deh.
bisa main game lain, misalnya bulu tangkis berarti bukan ya, apa ya, Kasti. ya bisa kali volley itu udah. Jadi apa kira-kira permainannya kalau dari Sipa sendiri? Kasti. Pasti kalau Julfa bulu tangkis, ya bisa. Berarti lebih suka main game fisik daripada game online ya. Iya, betul. Oke. Tapi dalam kehidupan nyata, menurut kalian lebih sering menghabiskan waktu di HP atau di luar sih? Kalau untuk kayak game ini, gak apa-apa, jawab Kalau jujur untuk aja. sekarang mungkin di handphone, soalnya Oh. udah nggak ada temen yang ngajak main gitu. Oh gitu, kenapa? Karena temennya nggak ada yang bisa diajak atau karena emang pada sibuk semua? Iya, pada sibuk. Oh gitu. Mungkin bisa dicari waktu lain ya, karena main HP lama-lama juga nggak bagus. Nah, pertanyaan terakhir. Ketika berkumpul dengan teman, saya selalu punya ide untuk melakukan sebuah permainan. Sesuai. Sangat sesuai. Berarti kalian suka mengasih ide nih ke teman-teman kan, kita main ini yuk gitu-gitu ya. Oke, sudah selesai semua pertanyaannya. Nggak terasa, meskipun tadi di awal kayak banyak banget nih 39 pertanyaan, tapi alhamdulillah pertanyaannya sudah terjawab semua. Terima kasih Sipa dan Julfa yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan aku. Dan semoga ini videonya bermanfaat kepada kita semua. Boleh say bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.